Handbrake ini amatlah penting, dimana selepas kita memberhentikan kereta kita ataupun kita parking, handbrake ini yang akan menahan tayar belakang tuh daripada kita punya kereta ini bergerak lah. Selain daripada itu juga dia amat penting sewaktu kita parking di atas kawasan yang landai ataupun berbukit sedikit. Kita mau handbrake kita nih betul-betul makan lah. Lebih lagi kalau kita punya gearbox yang auto, pos kita kena letak dekat N dulu, baru kita tarik handbrake, dan selepas itu kita akan tolak gear kita dekat P. Jadi kita tidak mau ada pressure lah dekat bagian gearbox. Oleh sebab itu penting nih handbrake nih. Pastikan betul-betul dia bekerja dengan baik lah. Yang ini gearbox manual, tapi manual kah ataupun auto kah, memang handbrake nih penting lah. Kalau kita kena jam lagi dekat atas bukit, mungkin dekat memang kawasan Sabah nih dekat bukit pun pandai jam, jadi tidak heran kalau handbrake tidak berapa kuat lagi. Kalau kita tidak pandai main brake, kita harap handbrake, kalau handbrake tidak kuat, tidak terturun gitu kereta. Jadi itulah penting handbrake dekat sini. Oke geng, untuk langkah pertama kita kena jack lah kita punya tayar belakang kiri kanan, dan sebelum itu kita kena pastikan safety lah semua. Selepas itu barulah kita tanggalkan tayar sebelah belakang kiri dan kanan. Kalau mau adjust ataupun cek bagian brake belakang nih, kena buka dua-dua tayar lah, kiri dan kanan sana. So untuk part nih saya tunjuk yang sebelah kanan. Jadi sebelum kita buka drum brake tuh kita kena rilis kita punya parking brake ataupun handbrake. Dan selepas itu kita boleh tanggalkan cap dekat bagian drum brake nih. Untuk biba non ABS, dia punya cara buka drum brake nih sama aja macam kancil. Dan selepas itu kita boleh tanggalkan pin nih. Dan selepas itu kita boleh longgarkan lah dia punya screw ataupun nut yang terikat dekat bagian drum brake size 19 mm. Diikuti kita keluarkan dia punya washer. Dan selepas itu kalau dia ketat, kurang kena guna bearing puller untuk keluarkan drum brake ini lah. Kalau tidak pun kurang boleh guna tukul macam ini, kurang ketuk-ketuk sampai dia free. Cuma cara ini kurang kena hati-hati lah, jangan ketuk main antam aja, nanti kadang-kadang brake ini pun dia punya drum nih dia boleh pecah juga ini. Lepas itu benda penting kita mau cek dia punya ketebalan brake shoe dulu. So untuk pengetahuan tuan-puan ataupun geng-geng yang ada di luar sana sekalian, ketebalan brake shoe ini haruslah tidak kurang daripada 1 mm. Kalau kita lihat dekat sini dia ada kesan-kesan pecah, dan apabila saya cek dia punya ketebalan lebih kurang dalam 1 mm. Dia tidak sekata lah. Cek dekat bagian bawah sini dia 1 mm setengah. Cek lagi dekat bagian bawah sini dia 1 mm. Dia tidak sekata lah. Ini boleh disebabkan oleh faktor brake cylinder itulah. Kadang-kadang dia punya pump tuh dia main sebelah saja, yang sebelah lagi tidak berapa main. Jadi yang itu kita kena servis ataupun tukar baru lah. Bergantung lah, kalau dia jam teruk kita sarankan tukar selalu. Kita tukar terus lah. Tapi kalau saya servis ya, saya buka dia punya getah, bersihkan dekat bagian dalam, lepas itu pasang balik lah. So selepas itu kita cek dia punya adjuster dekat sini pun dia sudah kembang. Jadi daripada mau buat adjustment handbrake, jadi kita sarankan untuk tukarkan teruslah dia punya brake shoe nih. Kalau dia sampai sudah 1 mm kita terus tukar lah. Lepas itu kita keluarkan dia punya spring bagian bawah yang nih. Dan selepas itu kita boleh rilis dia punya lock pin sebelah yang sini. Dua-dua kita kena keluarkan lah. Kita keluarkan dia punya pin. Begitu juga dekat bagian yang sebelah ini sama juga. Kita keluarkan dia punya lock dan juga pin. Baru kita boleh tanggalkan lah brake shoe ini dari bagian drum brake ataupun bagian brake cylinder sana. Lepas itu yang ini kita keluarkan dia punya kabel parking brake ataupun handbrake.
Emang mudah aja Benny mau tukar nih barang nih brake shoe. Dan sebelum kita pasang brake shoe yang baru, kita kena bersihkan lah bagian komponen sini dari habuk-habuk ataupun kotoran. Sebab kalau habuk nih kita tidak bersihkan, kebiasaannya dia akan ada bunyi bergesel lah dekat bagian drum brake kalau kita pijak brake. Dan yang paling penting kita kena cek kita punya brake cylinder. Pastikan kaki sebelah menyebelah tuh dia main dengan baik lah. Pastikan juga tidak kebocoran dekat bagian brake cylinder nih. So itu yang paling penting. Kalau dia sudah bermasalah, boleh aja servis benda nih, tapi untuk lebih baik kita tukar terus lah. Dan selepas itu kita beralih dekat bagian brake shoe nih, kita keluarkan spring sebelah sini. Berhati-hatilah dekat sini. Spring nih boleh terpelanting. Keluarkan semua spring yang berkaitan dekat bagian brake shoe nih. Kurang tengok aja dekat dalam video nih. Untuk biba nih dia ada total spring 1, 2, 3, 4 lah, 4 spring yang kurang kena tanggalkan. Dan lepas itu kita mau kasih keluar demnya spring bagian yang atas itulah, yang nih. Jadi kalau kurang takut salah kedudukan spring-spring nih, sebelum kurang keluarkan, kurang boleh ambil gambar dulu. Dan selepas itu kita akan keluarkan lever nih dari bagian brake shoe. Kita keluarkan demnya pin. Dan selepas itu kita boleh alihkan keluar lah lever nih. Lepas itu kita swap dia dekat bagian brake shoe yang baru, masukkan macam nih. Dan kurang jangan lupa pasang balik demnya lock pin. Kemaskan lah, pastikan dia bermain dengan baik dan tidak terlepas demnya lock tuh. So yang ini oke. Dan selepas itu kita boleh pasang demnya spring bagian atas sini. Yang ini saya pasang yang bagian atas dulu lah. Selepas saya pasang yang sini, saya masukkan demnya lever yang bagian tengah nih, yang untuk adjust handbrake. Lepas itu masukkan spring sebelah nih. Lepas itu yang ini kita bagi dia masuk lah. Jadi yang ini kita sudah pasang lewat bagian ini. Lepas itu yang ini kita pasang juga yang ini demnya gambar lah, dan pasang spring sebelah sini. So dekat bagian atas sudah kita pasang semua spring 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 spring. Dan selepas itu sebelum kita pasang brake shoe tuh dekat bagian sini, kita kena lubricate dulu lah dekat tapak yang brake shoe tuh duduk, supaya nanti tidaklah ada isu berbunyi lah ataupun bergesel. Lepas itu kita pasang dia punya kabel handbrake dekat bagian brake shoe, dekat dia punya lever tuh. Lepas itu masukkan dekat bagian brake cylinder, bagi masuk lah ikut slot dia tuh. Dan selepas itu kita pasang dia punya lock dan juga pin. Pasang dia punya pin lah. Dia punya pin nih sama lock nih sama aja macam kancil. Yang nih Biba 2008 yang non ABS nya. Memang sama aja lah step ya macam kancil, cuma dia punya kedudukan spring dan juga adjuster itu saja yang berbeza lah. So yang ini pun kita bagi masuk lock sebelah sini, dan selepas itu barulah kita bagi masuk spring dekat bagian bawah sinilah. So penting nih, yang paling penting kalau brake shoe nih kita mau tahu sama ada masih boleh pakai ataupun tidak, dia mestilah tidak kurang daripada 1 mm lah. Kalau kurang daripada 1 mm, kurang wajib tukar lah. Dan pastikan dia punya brake shoe nih ataupun dia punya lining nih makan dengan sekata. Kalau dia tidak makan dengan sekata, mungkin bagian kurang punya brake cylinder itu ada masalah lah. Sama ada kaki yang sebelah tuh dia tidak berapa main ataupun tidak berapa lancar lah dia punya pump. So selepas itu drum brake nih pun kita kena pastikan dia punya diameter. So selain daripada itu juga kurang pastikan dekat bagian drum brake nih,
dia tidak kesan makan ataupun calar lah dekat bagian sini. Dan selain daripada itu juga kurang kena pastikan bearing ini dalam keadaan baik lah, pastikan dia masih dalam keadaan baik. Kalau dia susah mau pusing sudah, kurang bolehlah tukar sekali. So kalau dalam semua keadaan baik, kurang boleh pasang lah drum brake nih. Jadi kita pasang aja lah drum brake tuh. Sebelum tuh kita lubricate dulu dekat bagian shaft dia nih. Dekat bagian bearing tuh berpusing. Lepas itu barulah kita pasang lah drum brake nih dekat bagian shaft tuh. Kalau udah susah masuk, kurang boleh adjust lagi dekat bagian adjuster tuh. Dia punya adjuster sebelah sini. Mandakan brake shoe ini masih tebal, jadi kita adjust dia sedikit aja lah. Agak-agak tuh brake shoe mau sampai dekat bagian drum brake, kira oke lah tuh. So yang ini sudah masuk. Dan pastikan dia berpusing dengan baik. Jadi mandakan brake shoe punya drum brake ini sudah ada tagar-tagar sedikit, jadi saya spray sedikit lah. Lepas itu pasang dia punya washer, pasang dia punya screw 19 mm, dan selepas itu kita akan ketatkan dia punya screw ikut spek yang telah ditetapkan oleh kilang lah. Lepas itu jangan lupa pasang dia punya pin dan kasih greasing sedikit lah dekat bagian screw dan juga dia punya cap nih. Lepas itu baru kita pasang dia punya cap lah. So settle lah dekat sebelah kanan. So untuk yang sebelah kiri pun sama aja dia punya step. Jadi yang sebelah sini saya tidak record lah. Sama aja cara dia itu. Yang berbeza tuh cuma dia punya kedudukan spring. Kalau kurang takut salah nanti kurang boleh snap dulu lah ataupun ambil gambar. Oke geng, yang ini sudah saya pasang brake shoe yang baru sebelah kiri dan kanan. Jadi yang ini dia punya handbrake nih sudah oke lah daripada sebelumnya. Sebelum ini brake shoe tuh sudah nipis, dia punya adjuster pun sudah kembang. Kita boleh lihat dari video tadi itu yang masa saya tukar dia punya brake shoe. Dia punya adjuster sudah kembang, dia punya handbrake pun sudah nipis. Dia punya brake shoe pun sudah nipis. Menyebabkan kalau kita tarik handbrake nih terlampau tinggi pun tidak berapa makan. Jadi selepas tukar brake shoe dan buat adjustment sedikit dekat bagian dia punya adjuster di bagian tire belakang tuh. Jadi sekarang nih handbrake sudah berfungsi dengan baik lah. Kita tarik 2-3 klik dia pun dia sudah betul-betul makan. Dan salah satu lagi handbrake ini amatlah penting, dimana selepas kita memberhentikan kereta kita ataupun kita parking, handbrake ini yang akan menahan tire belakang itu daripada kita punya kereta ini bergerak lah. Selain daripada itu juga dia amat penting sewaktu kita parking di atas kawasan yang landai ataupun berbukit sedikit. Kita mau handbrake kita nih betul-betul makan lah. Lebih lagi kalau kita punya gearbox yang auto. Pos kita kena letak dekat N dulu baru kita tarik handbrake, dan selepas itu kita akan tolak gear kita dekat P. Jadi kita tidak mau ada pressure lah dekat bagian gearbox. Oleh sebab itu penting nih handbrake nih. Pastikan betul-betul dia bekerja dengan baik lah. Yang ini gearbox manual, tapi manual kah ataupun auto kah, memang handbrake nih penting lah. Kalau kita kena jam lagi dekat atas bukit, mungkin dekat memang kawasan Sabah nih dekat bukit pun pandai jam, jadi tidak heran kalau handbrake tidak berapa kuat lagi. Kalau kita tidak pandai main brake, kita harap handbrake, kalau handbrake tidak kuat, nah tidak terturun gitu kereta. Jadi itulah penting handbrake dekat sini. Dan itu aja perfungsian untuk hari ini. Mau cakap banyak pun sebelum ini pun saya sudah jelaskan dekat video-video sebelumnya pasal handbrake dan juga adjustment handbrake nih. Jadi yang video kali ini sampai di sini sajalah. So yang ini untuk Pro 2 Viva yang 2008 yang tidak menggunakan ABS lah. Kalau dia menggunakan ABS, dia menggunakan bearing yang jenis yang sekali dengan wheel hub tuh. Sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh share pada rakan-rakan yang lain. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang lah.